Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, para nasabah Philips Sekuritas Indonesia. Di samping saya sudah ada Pak Jasa Adimulya, ya, Head of Research dari Philips Sekuritas Indonesia, dan beliau juga merupakan ekonomis dari tim research Philips Sekuritas Indonesia. Halo Pak Jasa, apa kabar Pak Jasa? Baik. Sehat selalu ya? Nah, Oke. Baik Pak Jasa, pastinya para nasabah Philips Sekuritas Indonesia sudah tidak sabar ya dan ingin mengetahui tentang kondisi ekonomi dan juga prospek ke depannya di tahun 2021. Ya. Nah, Pak Jasa, menurut Pak Jasa nih bagaimana sih kondisi ekonomi global dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini membuat ekonomi kita tertekan ya dan terkontraksi hingga banyak negara termasuk Indonesia mengalami resesi seperti itu. Tetapi kita sudah melihat secercah harapan ya dengan adanya vaksin. Nah, gimana nih Pak Jasa menurut pandangan Pak Jasa? ya memang untuk tahun ini ekonomi global mengalami resesi ya untuk pertama kalinya sejak tahun 2008-2009. Ya. Dan memang karena resesi ini terjadi tiba-tiba, maka hampir tidak ada negara yang lolos ya. Mungkin dengan pengecualian Tiongkok ya. Ya, jadi karena memang demikian, maka kami berharap bahwa pemulihan juga akan bareng-bareng gitu sama-sama juga. Jadi kami melihat proses pemulihan ekonomi global tuh bentuknya akan seperti huruf V gitu. Oh, V-shape ya. Iya. Kan yang ditakutin orang kan ada berbentuk W gitu, double depreciation, ataupun berbentuk U gitu agak lama. Ada yang bentuk L juga gitu, nggak recover sama sekali gitu. Jadi kami melihatnya sih kalau dari data-data terakhir ya di kuartal 4 ini dari sisi global ada sedikit perbaikan ya kalau kita lihat dari data kayak manufacturing PMI global gitu juga udah mulai menunjukkan kestabilannya ya, meskipun mungkin belum setinggi pada masa-masa sebelum pandemi. Oke. Nah, untuk kebijakan moneter sendiri, apa sih yang sudah dilakukan oleh Amerika ya, yang bisa dibilang sebagai pusat ekonomi dunia selain Tiongkok, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya untuk stimulus ekonomi menghadapi resesi ini? Ya, karena pandemi ini tidak terduga gitu ya, jadi maka yang paling cepat untuk di-deploy itu adalah tentunya kebijakan moneter ya, atau stimulus moneter dibandingkan dengan stimulus fiskal, karena stimulus fiskal kan harus ada persetujuan dari parlemen ya, di mana-mana. Jadi memang dari sisi moneter ya tentunya dari Amerika Serikat sendiri, The Fed melakukan quantitative easing lagi ya, QE ya, dan juga memberikan komitmen bahwa suku bunga akan tetap rendah di kisaran antara 0% hingga 0,25%, paling cepat hingga 2023. Jadi itu sudah dijanjikan oleh The Fed ya. Dan kalau dari Indonesia sendiri juga Bank Indonesia juga melakukan semacam quantitative easing ya. Kalau di sini namanya burden sharing gitu untuk membiayai defisit dari APBN. Selain itu juga tentunya BI menurunkan suku bunga acuannya. Dan juga ada penurunan GWM, terus juga satu lagi ada relaksasi LTV maupun FTV ya bagi kredit kendaraan bermotor maupun juga untuk kredit perumahan. Jadi memang tidak hanya satu alat, jadi kayak bauran kebijakan gitu yang dilakukan oleh BI untuk menangani COVID ini. Nah, dengan terpilihnya Joe Biden nih sebagai presiden terpilih United States of America, bagaimana pengaruhnya terhadap trade war ya yang selama ini sudah dilakukan oleh Presiden Trump ya, dengan Tiongkok, dan juga apakah ada pengaruhnya terpilihnya Joe Biden ini terhadap Indonesia, Pak Jasa? Kalau menurut saya Joe Biden tentu tidak akan terburu-buru ya merubah arah kebijakan yang diambil oleh Presiden Trump berkaitan dengan Tiongkok, karena memang akan merefleksikan yang kurang baik ya bagi Joe Biden karena dinilai akan bersifat lunak terhadap Tiongkok. Jadi menurut kami memang perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih akan seperti sekarang, namun memang tidak levelnya tidak meningkat gitu ya. Tapi memang apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dicapai akan dimonitor gitu. Apakah Tiongkok melakukan hal-hal yang sudah disepakati seperti itu. Dan juga bagi Indonesia mungkin perang dagang ini bisa membawa benefit juga, karena memang kan Tiongkok kan seperti kita bilang tadi
lebih dulu pulih ya. Recovery. Iya, jadi mungkin ada beberapa mungkin komoditas yang tidak bisa diimpor dari Amerika Serikat gitu, bisa beralih ke Indonesia gitu. Dan juga tentunya memang kita meskipun ekspor sendiri agak kecil ya di GDP kita kurang dari 20%, namun memang appetite Cina untuk komoditas ini cukup besar, sehingga kita bisa melihat bahwa memang akhir-akhir ini ada rebound di harga komoditas. Itu bisa dilihat memang ada demand-nya gitu, ataupun memang Tiongkok ini karena harganya sedang murah mereka menimbun gitu. Itu juga bisa diartikan seperti itu. Jadi memang masih membutuhkan kita harus lihat ke depan lagi bagaimana apakah ini secara fundamental bisa dibenarkan gitu harga-harga komoditas ini naik, atau hanya memang ulah Tiongkok yang menimbun ya. Oke. Nah, untuk tingkat inflasi sendiri di Indonesia, Pak Jasa, iya, bagaimana memang, untuk saat ini? Untuk tahun ini memang rendah sekali ya. Rendah, ya? Kami sih melihatnya bakal di bawah 2% ya. Itu 2% itu juga adalah batas bawah dari target inflasi yang dicantumkan oleh BI. Jadi memang rendah sekali, sehingga memang itu membuat BI menurunkan suku bunganya. Namun untuk tahun depan kami melihat inflasi bisa naik sedikit ya, di atas 2%, mungkin 2,3 hingga 2,5%. Dan itu juga membuat mungkin tahun depan penurunan suku bunganya tidak sekencang tahun ini ya. Kan lagi pula kan memang tadi kita bilang border sharing itu kan berakhir tahun ini ya. Jadi memang tahun depan ya mungkin BI lebih mengandalkan suku bunga, penurunan suku bunga. Namun kalau dilihat mesti lihat juga inflasinya gitu. Kalau inflasinya naiknya terlalu tinggi atau terlalu cepat, ruang untuk penurunan juga akan berkurang. Jadi memang seperti itu. Jadi memang dari sisi moneter masih akan akomodatif atau longgar, namun ya tergantung dari proses pemulihan ekonomi kita ya. Kalau memang prosesnya agak tersendat, tentunya BI akan melonggarkan kembali gitu ya. Kalau prosesnya mulus tentunya BI sudah bisa untuk mengetatkan kembali kebijakan moneter. Oke. Untuk GDP sendiri atau PDB, menurut pandangan Pak Jasa bagaimana di Q4 ini? Untuk Q4 sih untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia ya. Kami percaya masih minus ya pertumbuhannya ya, karena kalau kita lihat dari data-data terakhir seperti penjualan eceran gitu, ataupun juga indeks kepercayaan konsumen itu belum pulih sepenuhnya ya, karena memang jumlah penularan kasus juga di Indonesia terus menaik, ya itu juga membuat tentunya confidence investor ataupun konsumen belum pulih. Dan namun dengan penemuan vaksin ini tentunya kami lihat ke depannya ekspektasinya bakal lebih tinggi. Sehingga itu membuat memang kalau ditanya bagaimana kondisi sekarang, orang bilangnya masih buruk. Cuman kalau ke depan pasti bilangnya sangat optimis seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana kalau kita lihat prospek ekonomi global dan ekonomi Indonesia di tahun 2021, prospeknya Pak? Prospeknya seperti yang kita bilang tadi, cerah. Kita mengharapkan V-shape tadi ya. Jangan sampai L-shape aja ya. Iya, jadi memang kalau kayak institusi besar seperti Bank Dunia maupun IMF pun memprediksikan tahun depan ekonomi global bisa tumbuh 4-5% ya. 4-5%. Iya. Okay. Nah, seperti yang kita dengar berita baru-baru ini ya, yang sudah diterapkan kemarin nih Pak, tentang PSBB, cuman yang agak diketatkan sedikit seperti itu. Apakah itu bisa berpengaruh ke GDP kita atau PDB kita? Bisa sih, karena kan ini kan diperlakukannya menjelang tahun baru dan Natal ya. Itu biasanya kan di sekitar event itu konsumsi masyarakat cukup tinggi ya. Tentunya ini sangat berpengaruh. Namun mungkin pengaruhnya akan terbatas karena memang ini dilakukan di akhir kuartal. Di akhir kuartal. Betul. Jadi mungkin dampaknya tidak sebesar jika ini diperlakukan di awal ataupun di tengah kuartal 4 ini. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan semua tentang prospek ya ekonomi global maupun ekonomi Indonesia di tahun 2021. Sekarang kita beralih ke industrinya langsung, yaitu industri atau sektor perbankan di Indonesia. Nah, ini menurut Pak Jasa bagaimana nih kondisinya sekarang, misal dari penyaluran kredit, kemudian NPL, lalu juga LDR-nya? Ya, memang kinerja sektor perbankan ini sangat terkait erat dengan siklus ekonomi ya. Jadi pada
saat ekonomi berada dalam siklus menurun, tentunya kinerja perbankan juga akan turut menurun. Dan kalau kita lihat dari angka pertumbuhan kredit pun yang cukup seret ya untuk September ini hanya tumbuh 0,12% year on year ya. Sementara secara year to date atau 9 bulan pertama tahun ini hanya tumbuh minus 1,54%. Itu menunjukkan bahwa memang permintaan untuk kredit berkurang, dan juga tentunya keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena risiko tadi yang masih tinggi, ketidakpastiannya tinggi, sehingga memilih untuk tidak menyalurkan ya. Dan dari sisi NPL pun lumayan tinggi ya, per September berada di 3,14%, dan kami melihatnya memang seiring dengan berjalannya pemulihan ekonomi ini, maka NPL juga berangsur akan turun menjadi ya sebelum pandemi sekitar 2%-an gitu, di pertengahan tahun depan mungkin sudah bisa terlihat. Dan dari dana pihak ketiga ini memang mengalami lonjakan karena memang PSBB ini membatasi konsumen untuk belanja gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari dana pihak ketiga, pertumbuhannya sangat fantastis, 12,88% year on year di bulan September, dan secara year to date 10,87%. Jadi memang kami melihatnya ke depan mungkin dan ini juga memberikan likuiditas ya bagi perbankan, sehingga LDR-nya juga longgar ya, berkurang di bawah 90%. Jadi memang tentunya ke depannya kami melihat memang kredit akan membaik tentunya ya. Tahun ini mungkin kalau bisa tumbuh 2% aja udah bagus banget ya, karena September aja masih 0,12%, dan tahun depan kami melihatnya kredit bisa tumbuh sekitar ya sejalan dengan pertumbuhan GDP, mungkin bisa 5 atau 6% seperti itu. Jadi seperti yang bisa kita lihat bahwa memang untuk dana pihak ketiga itu mengalami peningkatan ya Pak? Iya. Karena mungkin banyak orang yang lebih memilih menabung di bank seperti itu ya, daripada untuk spending dananya. Iya, karena mereka juga menghadapi ketidakpastian ada PHK atau enggak, dan juga bank enggan menyalurkan kredit, sehingga mereka lebih fokus mencari pendapatan dan bunga gitu, dan ini diperoleh dari menempatkan di SBN betul. Ya, meskipun mungkin yield-nya lebih rendah dibandingkan dengan menyalurkan kredit, namun lebih aman gitu, jauh lebih aman seperti itu. Nah, ini ada fenomena yang menarik nih Pak Jasa. Dengan diturunkannya BI 7 days repo rate ya, tetapi tidak serta-merta juga disertai dengan turunnya bunga bank seperti itu. Ya, ini karena memang itu tadi resiko tadi. Kalau bank menggenjot kreditnya, tentunya resiko untuk terjadinya kredit macet atau NPL juga tinggi, sehingga mereka harus mencadangkan lebih banyak lagi, dan itu akan menggerus laba bersih mereka sendiri. Jadi memang harus hati-hati gitu. Yang sekarang aja kan sedang direstrukturisasi juga belum banyak yang kelar ya. Belum banyak yang benar-benar sehat lagi gitu. Jadi mereka tidak mau mengambil resiko ya. Nah, apa saja sih potensi dan juga tantangan nih di industri perbankan di tahun 2021 menurut view Pak Jasa? Kalau dari sisi perbankan sih ya bisa dibilang tantangan ini. Mulai tahun ini kan OJK mengeluarkan peraturan baru ya mengenai konsolidasi bank umum, di mana di peraturan itu diatur bahwa memang modal inti minimum perbankan harus mencapai 1 triliun untuk tahun ini, tahun depan menjadi 2 triliun, dan tahun 2002 menjadi 3 triliun. Pada di aturan sebelumnya modal minimum bank itu hanya 100 miliar, jadi OJK menilai itu tidak relevan lagi ya. Jadi memang dinaikkan, dan untuk bank pembangunan daerah itu dikasih sampai 2024. Jadi dengan adanya peraturan ini, maka kami melihat akan adanya banyak konsolidasi dalam ini, merger dan akuisisi di antara bank ya. Jadi kalau bank kecil mau kesulitan nambah modal, mereka harus menjadi target akuisisi atau mencari investor baru untuk menyuntikkan dana ke bank tersebut. Seperti yang baru-baru ini terjadi ya tentang Bank Bukopin ya, yang itu dia mengundang dari Korea, investor baru dari Korea, dan juga kayak Bank BCA mengakuisisi Bank Royal dan beberapa bank lain. Siap. Terima kasih Pak Jasa. Kemudian kita masuk ke yang terakhir nih, yang pasti juga ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian para nasabah Philips Sekuritas Indonesia, yaitu stock picks ya, atau saham pilihan nih di sektor perbankan. Menurut Pak Jasa bagaimana? Ya, sebenarnya view kita untuk perbankan ini netral ya. Maksudnya ini sejalan dengan pemulihan ekonomi ya, dan itu juga meskipun kami berharap mulus, tapi memang banyak
ketidakpastian atau risiko yang bisa menghadang gitu ya. Jadi memang untuk bank ini kita netral, dan kalau bisa memilih gitu kami lebih prefer bank-bank BUMN, karena bank-bank BUMN ini tentunya mendapat mandat untuk menjalankan program-program pemerintah gitu ya. Contohnya seperti Bank Rakyat Indonesia tentunya mendapatkan tugas untuk membiayai UMKM gitu ya, atau usaha mikro bahkan, dan juga seperti BTN juga tentunya ada program-program pemerintah berkaitan dengan perumahan akan melalui BTN. Jadi kami melihatnya karena memang kami menilai bahwa memang roda pertumbuhan untuk tahun ini dan tahun depan tentunya masih dari belanja pemerintah, dan belanja pemerintah ini bisa ada yang bersifat bantuan sosial, ya, dan ada juga bisa bersifat tentunya pembangunan infrastruktur tadi. Jadi memang kami melihat ya lebih aman dari untuk sudah dari segi investasi untuk lebih fokus ke bank BUMN. Oke. Jadi jelas ya Bapak Ibu sekalian, dari pandangan Pak Jasa bahwa adalah rekomendasinya adalah netral. Kemudian jika harus memilih ya, saham pilihannya atau stock picks-nya adalah di Bank Rakyat Indonesia BBRI atau juga Bank BTN atau BBTN. Terima kasih Pak Jasa atas pemaparannya yang sangat jelas sekali. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian masih ingin mengetahui juga kinerja dan prospek di sektor lainnya ya. Baiklah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Stay tune terus di Economic and Market Outlook 2021, persembahan Philips Sekuritas Indonesia.